Permukiman warga di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih digenangi banjir imbas tanggul yang jebol. Sementara hingga Minggu pagi, tanggul yang jebol masih belum diperbaiki. Meski banjir mulai surut, namun aktivitas warga masih terkendala dengan genangan air di sekitar permukiman mereka. Hingga Minggu pagi, kondisi tanggul yang jebol masih belum diperbaiki. Puing tembok yang rubuh masih berada di pinggir kali. Banjirnya agak surut. Nah, dan seterusnya 2 hari yang lewat besar sedikit, kecil lagi, itu begitu seterusnya. Terus aktivitas belum bisa keluar juga ya Pak? Ya, belum bisa. Nah, istilahnya selama banjir kita ya begini-begini aja. Hujan deras disertai angin kencang sepekan terakhir memakan korban jiwa. 4 mobil tertimpa pohon beringin berukuran besar di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Kamis 30 Oktober 2025. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong dahan pohon yang menimpa kendaraan demi mengevakuasi korban. Sebelumnya, seorang warga juga tewas usai mobil yang dikendarainya tertimpa pohon yang ambruk di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selain pohon tumbang, cuaca buruk juga mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan Jakarta. Di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan, banjir merendam ruas jalan yang menghubungkan Jalan Warung Buncit Raya menuju Kemang. Akibatnya, tidak dapat dilalui kendaraan. Penyedotan menggunakan pompa pun dimaksimalkan demi banjir surut. Warga Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan juga terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Baswedan. Air dari kali mengalir ke pemukiman warga yang lokasinya bersebelahan dengan tanggul Baswedan. Nah, tanggul jebol ya, kalau misalnya banjir sih nggak separah ini. Paling kalau banjir tuh, kalau yang di sebelah sini, paling cepat surutnya. Ini karena tanggul jebol, jadi ya nggak surut, jadi lebih parah daripada banjir kalau tanggul jebol. Semoga tanggulnya cepet itu dibenerin, biar nggak jebol-jebol lagi, soalnya udah musim hujan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mengambil langkah cepat dalam menghadapi cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Pramono Anung bilang menyiapkan modifikasi cuaca di wilayah Jakarta. Selain itu, Pemprov Jakarta juga berencana menormalisasi sejumlah aliran sungai. Mulai kemarin sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan BMKG dan juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk melakukan modifikasi cuaca. Budgetnya sudah kita siapkan karena memang ada kemungkinan 25 hari ke depan ini beberapa kali akan terjadi anomali dan cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Wikorita Karnawati menyebut Indonesia resmi memasuki periode puncak musim hujan di tahun 2025. BMKG bilang periode musim hujan berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang sudah dimulai sejak bulan Agustus, ada juga yang baru dimulai bulan Oktober. Di sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan. Jadi hari-hari yang di bulan Oktober kemarin belum masuk puncak ya. Jadi ini karena adanya masuknya puncak musim hujan. Berdasarkan pembaruan data zona musim atau ZOM pada dasarian ke-3 Oktober, sekitar 43,8% wilayah Indonesia atau setara dengan 306 zona musim telah memasuki musim hujan. Upaya pengendalian banjir di Jakarta diharapkan mampu atasi banjir saat puncak musim hujan. Sejumlah infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi dan waduk pun harus dipastikan tetap dibangun. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga jadi sorotan saudara, harga sayur mayur di pasar tradisional di Sragen, Jawa Tengah naik hingga lebih dari 100%. Kenaikan dipicu cuaca buruk yang membuat pasokan berkurang. Di pasar tradisional Bunder, Sragen, Jawa Tengah, sejumlah komoditas sayuran seperti tomat, buncis, dan wortel naik signifikan selama 2 pekan terakhir. Hal ini disebabkan pengaruh cuaca buruk yang membuat minimnya pasokan dari kabupaten dan kota penyangga, yakni Boyolali dan Temanggung.
Harga tomat yang biasanya dijual Rp5.000 per kilogram kini tembus hingga Rp10.000. Buncis dari Rp10.000 naik hingga Rp15.000 per kilogramnya. Naiknya harga sayur mayur membuat omset pedagang menurun hingga 50%. Sejak hampir 2 mingguan, Pak. 2 mingguan. Iya, pasarnya itu kurang, pasokannya itu kurang gitu, Pak. Biar harganya stabil itu barangnya disediakan lebih banyak, lebih cukup biar harganya ya nggak melambung terus ini. Kurang terus ya, Pak ini. Iya. Mbak, ini pengaruh ke omset pendapatan ya, Mbak? Iya, pengaruh, Pak. Kira-kira berapa persen, Mbak? Hampir 50% ini, Pak. Oh ya. Konser Blackpink memasuki hari kedua. Penggemar antusias mendatangi kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Informasinya akan hadir di Kompas Siang usai jeda.